pemirsa di rumah, kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Masih membahas terkait dengan kekhawatiran dan kecemasan ya. Betul banget. Selain kita berdoa, ternyata sholat juga menjadi kunci ya Pak Ustadz untuk Ya. kita mengurangi rasa cemas dan kekhawatiran. Kenapa Betul. tuh Pak Ustadz? Ya, firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah perantara sabar dan sholat. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka yang harus kita ingat pertama adalah Allah lewat jalur sabar dan sholat. Nah, kita yakin ada ujian, ketika kita datang suatu kekhawatiran, kecemasan, ada suatu ujian, ya tak ada pertolongan lain kecuali dua itu, lewat sabar dan sholat. Sabar dan sholat, gitu ya. Nah, karena kita ini makhluk yang lemah. Jadi bahwa waktu terbaik, kalau waktu dulu pernah ngaji bersama guru, ngaji kitab hikam, bahwa kapan sih waktu terbaik bagi kita yang mengaku hamba Allah? Kalau kita mengaku hamba Allah, waktu terbaik adalah ketika kita benar-benar membutuhkan Allah. Ya, ketika kita benar-benar butuh kepada Allah, itulah waktu terbaik. Jadi bahaya sekali kalau orang sudah merasa tak butuh kepada Allah. Lahirnya apa? Sifat sombong. Lahirnya sifat sombong. Siapa contohnya? Fir'aun. Nah, Kang Diki kenal? Teh Deden kenal Fir'aun? Belum bersahabat Oh, Ustaz. belum bersahabat. Itu di masa Kirain sudah kapan kenal. ya? Tapi kita Ya. pernah tahu Oh, pernah ceritanya. tahu. ceritanya Pak Ustadz. Kirain pernah kenalan di mana gitu ya. Nah, Fir'aun. Nah, Fir'aun itu sosok orang yang memang barangkali mapan dalam segala hal. Secara wajah ganteng, tampan, rupawan. Secara kekuasaan raja di raja. Gitu. Kemudian harta berlimpah ruah. Nggak pernah sakit. Istilah bahasa Sundanya itu hente salesma acan. Jadi kemapanannya itu benar-benar mapan begitu ya. Nah, maka kemudian muncul rasa apa? Sombong. Merasa tidak perlu kepada Allah hingga dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, hingga sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, maka hati-hati ketika kita sudah benar-benar merasa tidak butuh dengan Allah, hati-hati. Gitu ya. Nah, maka waktu terbaik sekali lagi ketika kita sedang perlu kepada Allah, dan pastikan setiap hari kita perlu kepada Allah. Gitu ya. Kita perlu kepada Allah. Maka ada zikir pagi, zikir sore, ada lagi zikir-zikir yang lain. Lewat baca Quran, bahwa bahwa ada satu keterangan mengatakan mathalul hayyi wal mayyiti, begitu ya. Mathalul dzakiri wa ghairu dzakiri kamathalil hayyi wal mayyiti, begitu ya. Perumpamaan orang yang suka berzikir dengan orang yang tidak suka berzikir adalah seperti perumpamaan orang hidup dengan orang yang mati. Berarti orang yang berzikir, ingat kepada Allah, selalu connect kepada Allah, dia hidup. Jiwa raganya hidup. Tapi orang yang tidak suka berzikir, tak pernah zikir, sholat bablas tak pernah, datang Ramadan godin wae, gitu ya. Waduh. Tak pernah puasa, jauh dengan Allah. Nah, itu seperti mayit, gitu ya. Hidup, barangkali hidup, dia hidup, tapi nggak ada ruhnya. Begitu ya, bangkai berjalan. Nah, na'udzubillah. Nah, maka pastikan selalu connect kepada Allah. Ya, lewat sholat, lewat zikir, lewat bacaan Quran, apapun. Ya, ada zikir-zikir. Bebas, mau lewat pakai sholawat, zikir kita. Mau pakai istighfar, mau pakai tahlil, la ilaha illallah. Terserah. Yang penting kita selalu connect kepada Allah. Ya, ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah, kita sudah merasa Allah itu dekat dengan kita, maka rasa khawatir dan cemas itu tidak akan bertahan lama dalam diri kita. Memang ada, tapi kemudian kita bisa menghindarinya. Kita bisa mengatasinya.
Allah alam. Betul. Karena kita harus terus berhusnuzon ya sama Ya, Allah Betul Subhanahu wa sekali, Ta'ala. sangka Sendiri. baik kepada Allah. Betul. Ternyata tadi sholat katanya bisa menghilangkan kekhawatiran Pak Ustadz ya. Tapi mungkin pemirsa di rumah ini termasuk saya sendiri itu sering banget Pak Ustadz. Kalau lagi sholat mikirannya itu kadang air udah dimatikan belum. Terus apalagi kalau udah keluar rumah. Udah dikunci belum pintu ya, udah sampai masjid nih Pak Ustadz. Balik lagi ke rumah. Kadang memang lagi kita sholat tuh ada aja pikiran yang Ya. mengganggu Iya ya. betul, itu bagaimana Ada di cara rasa menghilangkannya cemas, itu Pak betul, Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Ya, baik. Ada orang bijak mengatakan lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Wah, baru tahu ini Itu saya, level-level Ustadz. dasar lah ya. Oke. Tapi alangkah baiknya kita bisa khusyuk, bisa fokus. Ya. Jadi setidaknya tips bagaimana agar sholat kita khusyuk, ingat bahwa itu adalah sholat terakhir kita di alam dunia. Tips ya ini dari Pak Banget, Ustadz. ya. Biar sholatnya Bayangkan khusyuk. sholat yang akan kita kerjakan itu adalah sholat terakhir kita. Selesai sholat, malaikat Israel mau mencabut nyawa kita. Wow. Pasti ketakutan kitanya. Pasti kita akan Langsung khusyuk banget ya? Begitu. Langsung khusyuk banget ini Khusyuk sholatnya. banget begitu. Ketika kita sudah merasa itu adalah sholat terakhir kita. Nah, terus kemudian barengi dengan ilmu, tahu tentang rukun sholat, tahu apa yang membatalkan sholat, sempurnakan dengan ilmu ibadah kita. Tentang wudhu, sempurnakan wudhu kita dengan ilmunya, tahu apa yang membatalkan wudhu, fardu wudhu. Nah, itu hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat kita, sehingga orang yang sholatnya benar, begitu ya, sholatnya benar, terjiwai oleh dirinya, insya Allah hidupnya itu tidak akan mudah cemas, tidak akan mudah khawatir. Masya Allah ya, luar Masya Allah, biasa. luar Memang biasa. pertolongan Allah Betul. itu instan dan kadang cepet juga gitu ketika kita udah juga. cemas, khawatir, ingat sama Tuhan. Betul. Langsung kadang agak plong hati tuh, semua dicurhatin sama Tuhan gitu ya, Iya. sama Allah. Tapi saya Luar setuju biasa. banget kata Pak Ustadz tadi tuh. Kalau kita udah ingat kematian Pak Ustadz, pasti mau nggak mau. Untung salahnya Allah itu nggak ngasih tahu kita berapa umur kita ya Pak Nah, Ustadz. itu ya. Kalau itu pasti semua orang ini berbuat baik, nggak ada yang jahat Pak Ustadz. Udah emang tahu duluan dia. Ya itu. Jadi emang kalau bahas kecemasan itu kita mau dimanapun cemas kadang Pak Ustadz. Apalagi soal harta ya. Itu cara menghilangkan cemas terhadap harta gimana Pak Ustadz? Ada orang bijak mengatakan bahwa menghina Allah itu bukan hanya sekedar kita menginjak-injak Quran. Kita disebut menghina Allah itu bukan hanya kita merendahkan agama Islam. Tapi kita juga bisa disebut menghina Allah, kita khawatir besok makan apa. Oh gitu ya. Betul. Padahal Allah itu maha segalanya. Bahkan kita sejak jadi janin gitu ya. Kita sejak jadi janin kita nyari rizki yang mendatangi kita atau kita yang mendatangi rizki. Rizki yang mendatangi Nah, kita. rizki yang mendatangi kita. Ibu kita makan, kita dapat dan begitu. Nah, semakin kita bertawakal kepada Allah, begitu ya. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka semakin besar pertolongan Allah kepada kita. Semakin kita mengenolkan diri, semakin besar pertolongan Allah kepada kita. Tapi kalau kita sudah sombong, jadi kita terlalu terlalu menganggap ikhtiar ini adalah segala-galanya, itu salah. Ikhtiar bagus, boleh, karena memang manusiawi, usaha secara zahiriah. Tapi kita jangan lupa bergantung kepada Allah, tawakal. Bahwa apa yang kita kerjakan ini hanya sekadar zahiriah, usaha zahiriah. Selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi, tapi juga jangan sampai ada orang di zaman Sayyidina Umar berhari-hari di masjid terus. Di masjid terus, itikaf terus. Nah, lalu dijewer oleh Sayyidina Umar. Kau keluar, siapa yang ngasih makan anak istrimu? Saudara saya. Oh, saudaramu jauh lebih baik daripada engkau. Gitu ya. Istilahnya itu kemalasan dibalut oleh spiritual. Iya. Banyak orang yang macam itu, jangan sampai macam itu. Dan ini Pak Ustadz, Ya. kadang kita dengan rasa kekhawatiran dan cemas, gitu manusia kadang tiba-tiba jadi ingat ke Allah nih. Itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Ya bagus. 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 Berarti diingatkan oleh Allah juga ya ini. Iya. Tapi jangan sampai kita ingat Allah itu ketika sedih saja. Jadi
ketika kita sedang bahagia, Betul. kita ingat Allah. Agar ketika kita dalam kesedihan, Allah ingat kepada kita. Dalam artian, dalam segala hal kita selalu harus ingat kepada Allah. Gitu ya. Sedih ingat Allah, bahagia ingat Allah. Nah, karena memang sedih dan bahagia itu silih berganti. Kang Diki, Teh Ririn pernah bahagia? Pernah. Pernah sedih, nangis? Pernah banget. Kalau Pak dalam Ustadz. hidup orang nggak pernah nangis, nggak ada gunanya air mata. Betul. Padahal kita akan dikasih stok air mata. Iya, Betul, Pak betul. Ustadz. Gitu ya. Oke, jadi Oke. begitulah silih berganti antara bahagia, tangis dan tawa gitu. Ketika Iya. kita sedang bahagia, syukur, alhamdulillah. Ketika kita sedang sedih, kita bersabar. Iya Pak Ustadz. Oke, masih seru nih perbincangan kita kali ini terkait dengan rasa cemas dan khawatir. Tapi ada yang mau lewat dulu nih Diki. Dari setelah ini. Tapi buat teman-teman di rumah yang mau tanya-tanya ke Pak Ustadz Anom gitu ya terkait dengan rasa cemas dan kekhawatiran, boleh langsung kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Tetap di Fajar Berkah dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.